wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, ada ibunya? Oh, banyak. Di belakang ya. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, keluarga besar jamaah mana ini? Jamaah Musola Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saya hormati. Meskipun musola tapi besar ya. Baik. Oh iya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah di kesempatan petang ini kita dapat menunaikan kewajiban kita ibadah salat maghrib berjamaah. Satu anugerah nikmat dari Allah yang besar kepada kita, diringankan langkah untuk beribadah. Adapun yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, di kesempatan kali ini saya melihat di sini banyak para senior yang sudah lebih dulu malang melintang di dunia dakwah. Monggo nanti kalau saya keliru dikoreksi. Karena orang beriman itu cermin bagi yang lainnya. Kadang kita tidak tahu di mana letak salah kita, dan kita baru tahu ketika ada orang lain yang memberi tahu. Kita juga sering tidak tahu ada noda di wajah kita baru tahu kalau kita pakai cermin. Maka di kesempatan ini kita semua adalah sesama muslim yang ada kewajiban untuk saling mengingatkan dan menasihati. Monggo ketika nanti kami menyampaikan kurang pas, silahkan untuk dikoreksi. Dan di kesempatan ini juga apabila nanti kami dalam menyampaikan ada yang tidak pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan monggo silahkan teman-teman senior untuk dikoreksi. Boleh langsung interupsi atau boleh nanti kalau sudah selesai. Baik, di kesempatan ini kita akan berbicara satu topik sampai pukul 8.20. Baik, dalam waktu 1 jam ke depan. Ini semangat sekali ya. Alhamdulillah. Jadi intinya ini semangat semua. Kita akan berbicara tentang husnul khotimah, dan kita semua berharap husnul khotimah, dan kita doakan semoga kita semua yang hadir di sini husnul khotimah. Dan itu sebenarnya doa yang benar. Ketika kita mendoakan husnul khotimah itu ketika masih hidup. Nah, semoga husnul khotimah. Tapi biasanya di tempat kita kalau dibilang begitu tersinggung. Nah, tersinggung enggak? Saya doakan Pak semoga husnul khotimah gitu. Ya, belum mati gitu ya. Baik. Tersinggung apa enggak? Oh enggak ya? Alhamdulillah. Di sini berarti semua sudah paham agama, tidak tersinggung. Tetapi biasanya orang mendoakan husnul khotimah itu kalau sudah meninggal. Padahal peristiwa meninggalnya sudah terjadi apa belum? Sudah. Lalu berdoa semoga husnul khotimah. Peristiwanya sudah terjadi. Maka itu bukan doa, tapi itu harapan. Karena peristiwanya sudah lewat, sudah terjadi. Baik. Bapak Ibu, jadi di dalam agama kita itu ada satu prinsip yang dijelaskan oleh Nabi kita. Apa prinsipnya? Innamal a'malu bil khawatim. Bukan innamal a'malu bin niyat. Ya, kompak sekali ya. Ya. Bukan kejebak ini, bukan. Tidak ada maksud menjebak, bukan. Oh, biasanya innamal a'malu bin niyat. Baik. Oh ya, awalnya itu innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari yang terakhir.
Jadi yang terpenting bagi diri kita itu bukan siapa saya dulu, karena yang terpenting adalah siapa kita sekarang. Maka kita tidak perlu berbicara siapa kita dulu, yang terpenting adalah siapa kita sekarang, karena amal itu dilihat dari yang terakhir. Maka bisa jadi kita punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang hitam, tapi saat ini sudah berhijrah. Maka yang penting saat ini kita sudah berhijrah, sudah ngaji, sudah menjalankan perintah agama. Maka tidak penting meskipun di masa lalu kita sudah soleh, sudah taat, kalau saat ini sebagai ahli maksiat. Ada ahli maksiat, dia cerita, saya dulu juara korek loh. Ya. Ada ahli maksiat yang bercerita, saya dulu rajin sholat 5 waktu loh. Sekarang gimana? Tidak pernah. Maka yang terpenting kapan? Saat ini, sekarang, bukan yang lalu. Karena amal yang lalu itu bisa terhapus oleh amal hari ini. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Demikian pula sebaliknya. Demikian pula sebaliknya, bahwa keburukan itu juga bisa menghapus kebaikan. Karena itu yang terpenting bagi kita adalah kita berbuat sesuatu untuk hari ini, kita berbuat sesuatu untuk yang terakhir, bukan yang kemarin-kemarin. Yang kemarin-kemarin kita jadikan sebagai pelajaran. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka ini kita bacakan, nanti kita akan baca 2 hadis. Ini saya baca hadis-hadis yang ringan, ada di buku Arba'in An-Nawawi. Ada yang punya? Yang sudah hafal? Alhamdulillah banyak yang hafal ya. Baik, kita baca 2 hadis, 2 saja, mengingat kita nanti sampai pukul 8.20. Baik, hadis yang pertama, An Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya. Dari sahabat Anas semoga Allah meridhoinya. Ini salah seorang sahabat Rasulullah yang umurnya panjang karena dapat doa Nabi, dan juga yang anaknya banyak karena doa Nabi, dan juga hartanya berlimpah juga karena doa Nabi. Nabi mendoakan sahabat ini, Allahumma kthir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya, wa waladahu, dan perbanyaklah anaknya. Maka putra dari sahabat Anas itu jumlahnya 120. Baik, ada yang mau meneladani sahabat Anas di sini? Putranya berapa? 120. Sahabat Anas bin Malik. Insya Allah kalau di sini semua punya. Baik, jadi itu sensitif, jadi tidak usah dijawab nggih. Baik. Nah, sahabat Anas ini berkata, tadi berkata apa Kak? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firman-Nya? Ini hadis terakhir yang sudah hafal. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya engkau ketika berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku ampuni dosamu dan aku tidak peduli. Jadi Allah berfirman, kalau kita berdoa, kita berharap, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah dan Allah tidak peduli lagi. Artinya apa? Tidak peduli seberapa banyak dosa kita, kalau kita mau berdoa dan berharap kepada Allah. Maka di antara sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita berdoa dan berharap, ketika kita beramal soleh. Maka di kesempatan ini tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa ternyata kita semua menginginkan dan berharap husnul khotimah,
Maka siapapun yang menginginkan husnul khotimah, kita harus berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika kita berdoa dengan serius, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, ketika ada orang yang berharap kepada Allah untuk mati syahid, maka akan Allah golongkan sebagai golongan manazilas syuhada, golongan orang-orang yang mati syahid, walau mata ala firashihi, meskipun mati di atas ranjang. Kenapa mati di atas ranjang digolongkan sebagai mati syahid? Karena dia berdoa, dia berharap untuk mati syahid. Dan tidak sedikit di antara para pejuang muslim di zaman Nabi, meskipun mereka turut serta di dalam jihad-jihad fi sabilillah, tapi mereka mati di atas ranjang, tetapi tetap tergolong sebagai fi sabilillah karena harapan dan doanya. Maka ini juga dalil bagi kita, siapapun yang mengharapkan kita husnul khotimah, kita bisa terus berdoa, terus berharap. Termasuk di sini doa, harap itu termasuk amal soleh. Jadi amal soleh itu macam-macam, antara lain doa. Jadi doa itu termasuk amal soleh. Apalagi harap, harap itu juga termasuk amal soleh. Dan Bapak Ibu, yang dimaksud di sini menunjukkan kepada kita bahwa amal soleh itu dapat menghapus dosa. Jadi amal soleh itu dapat menghapus dosa. Tetapi memang setelah kita pelajari, amal soleh ini dapat menghapus dosa, tetapi dosanya dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi dosa itu ada as-saghair, dosa kecil, ada al-kabair, dosa besar. Dan amal soleh hanya bisa menghapus dosa kecil. Maka meskipun demikian, kita tetap harus terus berdoa, berharap, dan terus beramal soleh. Karena tadi kita mengharapkan husnul khotimah, dan kematian itu bisa menghampiri kita kapan saja. Yang namanya kematian itu bisa pagi, siang, sore, malam, tidak bisa maju, tidak bisa mundur kalau sudah ada jadwalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-saah. Kalau ajal itu sudah tiba, maka tidak bisa diakhirkan meskipun hanya sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa pula untuk dimajukan. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Meskipun kita berusaha untuk lari dari kematian. Sudah ngundang dokter yang paling hebat di kota Denpasar. Berapapun bayarannya akan dibayar. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Bahkan meskipun kita bersembunyi di tempat yang sangat tersembunyi, kalau bahasa Quran, walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun kamu berlindung di balik gedung yang sangat kokoh, malakul maut akan tetap mendatangi kita. Maka yang bisa kita ikhtiarkan adalah terus menerus untuk beramal soleh, karena kita tidak pernah tahu kapan jadwalnya mati. Kalau kira-kira Bapak Ibu kalau tahu jadwalnya mati, apa yang dilakukan? Ya, beramal soleh, betul. Jadi kalau tahu jadwalnya mati, beramal soleh. Baik. Tetapi kita tidak ada yang tahu kapan jadwalnya mati. Sehingga kadang pada saat kita dijemput, kita tidak sedang beramal soleh, karena kita tidak tahu jadwalnya mati. Maka yang terpenting saat ini kita berbuat sesuatu, kita beramal soleh. Tadi sudah kita sampaikan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kalau dalam bahasa Nabi yang lain, wa'at bi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman sudah hafal ini. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagot dzunubuka ananas sama. Jika dosamu itu sampai membumbung tinggi, memenuhi langit.
Jadi dosanya diumpamakan sesuatu yang memenuhi langit. Summastakfartani, kemudian kamu beristighfar, mohon ampun kepadaku. Jadi Allah berfirman, wahai anak Adam, jika dosamu membumbung tinggi memenuhi langit, kemudian beristighfar mohon ampun kepadaku, ghafartu laka, maka akan aku ampuni dosamu. Yang kedua, kita bisa memperbanyak istighfar. Kita banyak bertaubat. Kita terus bertobat, beristighfar. Di sini sudah dijelaskan, andai dosa kita itu banyak, bahkan sampai membumbung tinggi memenuhi langit, dan kita hadir kepada Allah, dijemput pada saat meninggal dunia, kita sudah beristighfar, sudah mohon ampun, maka Allah janjikan ghafartu laka, Allah akan mengampuni dosa kita. Maka kita bisa teladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan banyak istighfar, dengan banyak istighfar. Maka kalau Nabi itu menyebutkan setiap hari itu beristighfar aktsar min sab'ina marrah, sehari lebih dari 70 kali. Padahal Nabi itu sudah dijamin masuk surga, dosanya yang lalu sudah diampuni, bahkan dosa yang akan datang, ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, apa yang lalu dan juga yang akan datang dosanya sudah diampuni. Tapi beliau beristighfar sehari lebih dari 70 kali. Dan beliau menegaskan sendiri lebih dari 70 kali itu berapa? Beliau mengatakan setiap hari itu mi'ata marrah, 100 kali. Jadi beliau beristighfar setiap hari 100 kali. Itu di luar setelah sholat. Sudah dijamin masuk surga, Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, dosanya sudah diampuni, tetapi masih istighfar dan bertobat sehari berapa? 100 kali. Coba sekarang kita evaluasi diri kita. Kita ini Nabi bukan? Sudah ada jaminan masuk surga? Belum. Dosa yang lalu dan yang akan datang sudah pasti diampuni? Belum. Kita istighfarnya berapa kali? Ya. Berapa kali dalam sehari? 15. Baik. Ya. Jadi 15. Kenapa 15? Setiap kali selesai sholat 3 kali. Ya, ini sudah paket minimalis itu. Baik. Itu sudah paket minimalis. Oh, minimalisnya yang diambil ya. Baik. Karena memang kita diajarkan untuk beristighfar 3 kali setelah sholat. Maka kalau kita meneladani Nabi, salah satunya memperbanyak istighfar. Dan beliau istighfar sehari 100 kali di luar setelah sholat. Nah, disinilah para ulama menyebutkan bahwasanya beliau itu sehari bertobat sebanyak 100 kali. Dan yang namanya istighfar itu adalah taubat, taubat itu adalah istighfar. Ini satu kata yang maknanya kurang lebih sama. Apa itu? Istighfar sebagai bentuk pertobatan kepada Allah. Karena ketika kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi ketika kita istighfar, itu artinya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita istighfar, itu artinya kita mengakui dosa. Jadi kita mengakui dosa. Ketika kita istighfar, itu maknanya juga kita mohon kepada Allah agar aib kita ditutupi. Maka nanti di akhirat, orang-orang yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat hari perhitungan, saat itu Allah firmankan, satartukal yaum, aku tutupi aibmu hari ini, wa ghafartuka, dan aku ampuni dosamu. Jadi aku tutupi aibmu hari ini dan aku ampuni dosamu. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntungnya orang-orang yang bertaubat itu adalah mereka aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti ada orang-orang yang ketika menghadap kepada Allah itu akan dihadirkan di hadapan seluruh makhluk,
dan saat itulah akan ditampakkan kepadanya. Kalau baik maka kebaikannya, kalau buruk keburukannya. Baik, Bapak dan saudara, ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita usahakan di dalam diri kita untuk menggapai husnul khotimah, dan kita semua sebatas berharap dan berdoa, dan kita sangat-sangat mengharapkan untuk bisa husnul khotimah. Salah satunya adalah perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Tapi bertobat kepada Allah yang sembodo kalau bahasa Jawanya. Jadi bukan hanya tobat sambel, dia berhenti maksiat lalu kumat. Tahu kumat? Tomat, tobat lalu kumat. Bukan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang ketika berbuat keji atau berbuat zalim, maka dia ingat kepada Allah. Bukan sebatas ingat, karena ternyata orang yang bermaksiat itu kadang juga ingat sama Allah. Saya dulu pernah memberi ceramah di LP, Lembaga Pemasyarakatan. Ketika saya tanya, ternyata orang-orang yang di napi itu ketika mau nyuri, itu mereka ingat Allah, bahkan berdoa, ya Allah mudah-mudahan tidak ketahuan. Jadi mereka tuh ingat sama Allah. Ya. Tapi keliru. Harusnya kita ingat sama Allah, wastaghfaru lidzunubihim. Istighfar. Sayangnya mereka ingat sama Allah malah doa supaya kejahatannya aman. Baik, jadi harus ingat Allah, istighfar, wastaghfaru lidzunubihim. Kemudian apa? Walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak meneruskan lagi, tidak melanjutkan lagi kejahatan yang sudah dilakukan. Maka tidak boleh beriringan antara taubat dengan maksiat. Kita berusaha untuk berhenti. Kalau ternyata khilaf, taubat. Tidak boleh kemudian bersamaan dengan taubat terus khilafnya terus-terusan. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga. Apa yang ketiga? Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi. Kalau tadi dosanya sepenuh langit, kalau ini dosanya sepenuh bumi. Summa lakitani, kemudian berjumpa kepadaku, la tusyriku bi syai'ah, dalam keadaan tidak menyekutukan terhadap sesuatu pun, tidak menyekutukan Allah terhadap sesuatu pun. Maka apa firman-Nya? La ataituka biqurabiha magfirah. Niscaya aku akan mendatangimu dengan dosa sepenuh bumi itu ampunan. Jadi Allah menjanjikan ampunan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini hasan. Baik, di bagian ketiga ini kita bisa mengambil pelajaran. Kalau yang pertama tadi kita berdoa, berharap. Kalau yang kedua bertobat, memperbarui istighfar. Jadi hendaknya kita selalu memperbarui taubat, memperbarui istighfar dengan syarat-syaratnya ya. Tidak hanya mengucapkan istighfar tapi terus bermaksiat. Yang ketiga, intinya adalah kita untuk berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Karena ternyata di antara makna husnul khotimah itu adalah bara'atum minasyirk, terlepas dari kesyirikan. Maka ketika orang meninggal dunia dan pada saat meninggal dunia itu tidak melakukan kesyirikan, maka itu tergolong husnul khotimah. Sehingga apapun yang terjadi, bagaimanapun situasinya, kalau menyekutukan Allah maka harus ditinggalkan, karena itulah penghalang utama husnul khotimah. Dan syirik ini berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Kalau dosa yang lain, setelah orang itu melakukan dosa, biasanya dosa itu kemudian dia tinggalkan. Tetapi kalau syirik itu biasanya dosanya masih melekat. Itu beda dosa syirik dengan dosa yang lain.
ada orang pada saat melakukan kesyirikan, katakanlah datang kepada orang pintar, bukan profesor ya, bukan dokter, siapa? Nah, dukun klenik misalnya. Nah, itu beda lagi. Nah, kalau dukun pijat beda lagi. Kalau dukun pijat selama itu ilmiah, ya. Kemudian apa? Laki-laki yang mijat laki-laki, perempuan yang mijat perempuan, nah itu boleh. Tapi kalau yang kita maksud di sini adalah dukun klenik. Ketika orang hadir kepada dukun, lalu kemudian dia pulang dari dukun, dia masih meyakini dukunnya apa tidak? Masih. Maka dosa syiriknya masih melekat di dalam dirinya. Tapi beda dengan orang yang melakukan dosa yang lain. Dengan orang yang melakukan dosa yang lain. Contohnya dosa apa? Nyuri. Nah, ketika orang mau nyuri, dia meyakini tidak nyurinya itu keliru? Sangat. Nah, dia sangat meyakini bahwa menyurinya itu keliru. Tapi kalau orang yang kedukun tadi, itu meyakini bahwasanya apa yang dia lakukan itu ya benar. Bahkan kalau dinasehati ngeyel. Baik. Kalau pencuri tadi ya beda. Maka disinilah kita dianjurkan untuk meninggalkan dosa syirik, karena dosa syirik ini biasanya melekat, sehingga bisa jadi meninggal dunia saat tidak melakukan kesyirikan tapi keyakinannya masih melekat. Sehingga ketika seseorang keyakinannya masih melekat di dalam dirinya, maka itu tidak terbebas, tidak terlepas dari kesyirikan. Padahal husnul khotimah itu intinya adalah bagaimana ketika kita meninggal dunia terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Dan kalau orang melakukan syirik itu seluruh amalnya batal. La habita anhum ma kanu ya'malun. Akan batal apa yang mereka lakukan. Kemudian dalam ayat yang lain bahkan Allah firmankan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa firman-Nya? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Ya. La in asyrakta, taknya tunggal. Bukan la in asyraktum. Kalau tum kan kalian banyak. Ini la in asyrakta. Ya. Taknya tunggal. Ya. Baik. Bapak Ibu, layah batonna amaluka. Amalmu benar-benar akan batal. Maka di dalam Al-Qur'an itu ketika menggunakan huruf ta atau ka yang menunjukkan kamu tunggal, biasanya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu sudah maksum, tapi difirmankan oleh Allah, kalau kamu melakukan syirik maka amalmu batal. Apalagi kita yang tidak maksum, lebih-lebih lagi. Sehingga barang siapa yang dia datang kepada Allah dalam keadaan tidak syirik, maka ini sudah satu kabar gembira, karena Allah janjikan meskipun dosanya memenuhi bumi itu akan diampuni, dan itu sesuai janji Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu la yakfiru ayyushraka bihi, tidak mengampuni dosa syirik, wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa yang lain selain syirik. Ingat, yang diampuni ini lima yasha, bagi siapa saja yang dikehendaki. Jadi kita tidak boleh terlalu pede, maksiat tidak apa-apa, kan bukan syirik, tidak boleh. Nah, jadi jangan sampai kita kemudian over pede, asal tidak syirik diampuni. Nah, kenapa? Karena itu satu keyakinan yang keliru. Karena Allah firmankan lima yasha, kepada siapa saja yang dikehendaki. Bahkan saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan orang yang tidak menyekutukan Allah itu la yakhlud finnar, tidak kekal di dalam neraka, saat itu Mu'ad bin Jabal itu sangat bergembira dan dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, afala ubasyirin nas, apakah ini tidak boleh kita kabarkan kepada orang-orang, asal tidak syirik masuk surga, tidak kekal di
neraka. Apa kata Nabi? Fayatakilu, pending dulu. Kenapa? Tauhid umat belum kuat. Khawatir nanti semua orang berbuat maksiat. Maka di sini kita tekankan yang diampuni oleh Allah ini adalah liman yasha, siapa saja yang dikehendaki. Baik, dari hadis ini kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, kita harus berdoa dan berharap insya Allah dapat ampunan Allah, terus beramal soleh. Yang kedua, kita istighfar dan terus memperbarui taubat kalau kita menghendaki ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istighfar dan taubat di sini terus-menerus, tidak menunggu nyawa sampai di tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka istighfarnya tidak diterima. Sebagaimana dalam hadis sangat masyhur bahwa Allah itu menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, maka taubatnya tidak diterima. Maka kalau Bapak Ibu lihat di sinetron itu keliru. Kenapa? Karena la ilaha illallah berarti tadi sudah di tenggorokan. Harusnya ada jeda dikit. Biasanya langsung apa ada jeda? Langsung ya. Malah sutradaranya belum ngaji. Baik. Kalau sutradaranya sudah ngaji itu, ada jeda sebentar lalu mati. Baik. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah inti dari husnul khotimah. Bagaimana ketika meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah menyekutukan Allah, maka pupus sudah harapan itu. Dan ada hadis dari Ubadah bin Samit, hadisnya masyhur, di situ disebutkan ada orang yang pada saat sebelum meninggal dunia dia berwasiat kepada anak cucunya. Apa wasiatnya? Kalau aku meninggal dunia, maka bakarlah diriku sampai menjadi abu. Kemudian tiupkan abunya di saat angin bertiup. Jadi supaya abunya kemana-mana. Maka betul ketika orang tuanya ini meninggal, maka kemudian oleh anak-anaknya wasiat itu dilakukan, dibakarlah sampai menjadi abu, dan abunya itu kemudian ditaburkan pada saat angin yang bertiup. Ternyata orang ini punya keyakinan. Apa keyakinannya? Karena bodoh. Jadi ini karena bodoh ya, bukan karena tahu, karena bodoh. Dia karena takut kepada Allah, khawatir nanti dibangkitkan. Sehingga karena kebodohannya dia berpikir kalau sudah jadi abu, sudah tertiup oleh angin, nanti tidak dibangkitkan sehingga tidak disiksa. Ternyata apa? Fa'idha huwa fi qabdatillah. Tiba-tiba dia sudah berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bertanya, apa yang menyebabkan kamu melakukan wasiatmu? Maka jawabannya, karena aku takut kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengampuninya. Kenapa? Karena dia mentauhidkan Allah. Walam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Padahal orang ini belum pernah beramal sesuatu pun melainkan dia tidak pernah syirik. Jadi amalnya adalah tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pesannya konyol banget kan tadi. Konyol apa enggak kira-kira? Konyol. Tetapi karena bodoh. Beda dengan situasi hari ini. Kadang-kadang sudah tahu dilanggar. Tapi dalam kasus hadis ini adalah orang tadi memang orang yang tidak tahu, dan dia melakukan itu karena motivasinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meskipun walam ya'mal khairan qattu illa tauhid, belum pernah mengamalkan sesuatu pun kecuali tidak pernah syirik, melainkan hanya mentauhidkan Allah saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengampuninya. Nah, ini contoh nyata bagaimana dalam hadis ini disebutkan ketika berjumpa kepada Allah tidak menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni
dosanya. Tentu ini motivasi bagi kita untuk terus mentauhidkan Allah, tidak syirik, bukan motivasi untuk tidak beramal. Jadi jangan dibalik, wah tadi tidak pernah amal aja bisa. Baik, bukan. Ini motivasi bagi kita untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut hadis yang berikutnya. Nanti tidak kena semprit karena harus lewat 20 selesai. Hadis yang berikutnya dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata, ini dari Abdullah ibn Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, dan beliau adalah as-shadiq al-masduq, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Apa sabdanya? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya penciptaan kalian di rahim ibunya, di perut ibunya 40 hari dalam rupa air mani. Thumma yakunu alaqatan misla dzalika. Kemudian 40 hari kemudian menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalika. Kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging 40 hari kemudian. Umur berapa ini? 120 hari. Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus kepadanya malaikat. Fayangfuhu fir ruh. Ditiupkan padanya roh. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Dan diperintahkan kepadanya, ditetapkan kepadanya dengan 4 ketetapan. Bikat birizkihi, ditetapkan rizkinya. Wa ajalihi, ditetapkan ajalnya. Wa amalihi, ditetapkan amalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun. Dan juga celaka atau bahagia, sengsara atau bahagia. Ada 4 ya, rizki, ajal, amal, sengsara atau bahagia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sungguh di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga. Jadi amalnya itu amalan penduduk surga, soleh terus. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak ada batas antara dirinya dengan surga itu kecuali 1 hasta. Jadi saking solehnya sehingga seolah-olah dia ini adalah penghuni surga. Tetapi yang miris sabda Nabi yang berikutnya, fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Catatan sudah mendahulinya dan dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka dan dia pun masuk neraka. Miris apa tidak? Miris. Kenapa? Karena dia sudah beramal dengan amalan penduduk surga dan tampak oleh kita seolah-olah tidak ada lagi batas antara dirinya dengan surga. Bahkan disebutkan hanya 1 hasta saja. Tetapi ternyata sebelum meninggal dunia fayamalu bi amali ahlin nar, beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, maka masuk ke dalam neraka. Padahal sudah tampak amalnya selalu soleh. Maka disinilah Imam Ahmad itu menasihatkan, tidak boleh bagi kita la nashhadu li ahadin, kita tidak bersaksi atas seorang pun min ahlil kiblah, dari ahli kiblat. Ahli kiblat itu istilah dari Imam Ahmad untuk menyebut orang beriman. Tidak boleh kita bersaksi atas seorang pun dari orang yang beriman bi jannatin wala nahrin. Tidak boleh kita bersaksi dia ahli surga atau ahli neraka, karena kita tidak pernah tahu kesudahan seseorang. Itu pernyataan dari Imam Ahmad. Lalu apa yang kita lakukan? Kalau ada orang beramal soleh, kita berharap semoga masuk surga. Tapi kalau ada orang yang bermaksiat, kita berharap semoga Allah mengampuni. Bahkan Nabi SAW pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu pernah mengutuk Khalid bin Walid. Nabi itu pernah mengutuk Khalid bin Walid dalam peristiwa perang Uhud. Nah,
Kemudian Allah tegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Laisalaka minal amri syai' aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun." Jadi bukan urusanmu wahai Muhammad, mereka nanti akan bertobat atau Allah akan menyiksa mereka. Dan ternyata Khalid bin Walid apa? Bertobat, masuk Islam. Padahal Nabi pada saat itu sudah mendoakan laknat neraka. Tetapi kemudian Khalid bin Walid berbalik masuk Islam dan menjadi panglima yang tidak terkalahkan sampai akhir hayat, tidak pernah terkalahkan, meskipun akhirnya dicopot jadi panglima karena selalu menang. Jadi Khalid bin Walid itu dicopot bukan karena kalah, tapi dicopot karena selalu menang. Kenapa? Supaya akidah tauhid para tentara itu lurus. Karena para tentara sampai kepikiran, yang mimpin siapa? Khalid, pasti menang. Maka disinilah merusak tauhid, dicopot supaya tidak menganggap penyebab kemenangan adalah Khalid. Baik, jadi tadi kita lihat di sini ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga, tapi ternyata kemudian mengamalkan amalan penduduk neraka dan masuk neraka. Baik, berikutnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada batas antara dirinya dengan neraka kecuali hanya satu hasta. Jadi seolah-olah kalau orang melihat dia itu penduduk neraka. Tetapi ternyata pada saat sebelum meninggal dunia, faya'malu bi amali ahlil jannah, beramal dengan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, maka dia pun masuk surga. Ini seperti yang tertulis di kaos, kecil dimanja, remaja foya-foya, dewasa kaya raya, mati masuk surga. Berarti ini pada baca kaosnya semua ini. Baik ya, saya lihat kaos ada tulisan kayak gitu. Jadi kecilnya dimanja, remajanya foya-foya, tuanya kaya raya, matinya masuk surga. Wah, enak banget tuh tulisannya itu. Baik. Siapa orang pengen gitu kan? Nah. Baik. Ya, enggak tahu siapa yang bikin kaos itu. Ada yang pernah punya? Nah. Baik. Jadi di sini Nabi tadi menyebutkan ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Sampai-sampai tidak ada batas antara dirinya dengan neraka kecuali satu hasta. Catatan di dalam catatan sudah menjelaskan di akhir dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia pun masuk surga. Bapak Ibu, kalau suruh milih ini, milih yang mana ini? Yang pertama tadi beramal dengan amalan penduduk surga sebelum meninggal. Nah, beramal dengan amalan penduduk neraka, maka masuk neraka. Yang kedua, kerjaannya maksiat terus, sebelum meninggal taubat, masuk surga. Kalau suruh milih, milih yang mana nih? Ya. Baik. Ya, mosok milih. Oh ya, 20 menit lagi ya. Baik. Jadi maunya kan amal soleh masuk surga. Kenapa? Bagaimana mungkin kita memilih bermaksiat terus masuk surga? Kita tidak pernah tahu akhir hayat kita, sehingga kita tidak bisa memilih maksiat terus masuk surga. Karena pilihan kita adalah beramal soleh terus dan berharap masuk surga. Bapak Ibu, kenapa bisa seperti ini? Ada setidaknya 3 jawaban dari hadis ini. Jawaban yang pertama, kenapa ada orang soleh tiba-tiba masuk neraka, dan ada orang maksiat ternyata malah masuk surga? Salah satu jawabannya adalah tadi sudah kita sampaikan. Di sini pentingnya bagi kita untuk istiqomah. Jadi pentingnya bagi kita untuk istiqomah. Jangan pernah berpikir coba-coba, sesekali maksiat, tiba-tiba pas maksiat sekali mati.
Kadang-kadang orang ketika diuji mencoba sesekali, tidak pernah melakukan kesyirikan sekalipun. Hidupnya ibadahnya sudah soleh, begitu dicoba dengan sakit, sudah berbulan-bulan usaha ke dokter kemana-mana, alternatif tidak sembuh. Lalu dengar kabar kalau di sana ada orang pintar yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kepikiran, coba sesekali, siapa tahu sembuh, nanti taubat. Kadang ada enggak yang berpikiran begitu? Ya, oh banyak. Baik, bapaknya bilang banyak loh. Maka kemudian karena tidak sabar mencoba untuk melakukan kesyirikan tersebut. Na'udzubillah. Ternyata ikhtiar pengobatan tersebut adalah bagian dari ajalnya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal tadi dia punya niat untuk bertaubat, tapi pas melakukan syirik belum taubat, meninggal dunia. Maka inilah gambaran karena tidak istiqomah. Maka pentingnya bagi kita untuk istiqomah. Jadi yang namanya amal itu terus menerus. Maka untuk orang-orang yang istiqomah ini pula nanti insya Allah dapat kabar gembira dari Allah. Maka apa kabar gembiranya? Sebelum meninggal dunia itu diberi kabar oleh Allah, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Jadi nanti orang-orang yang istiqomah itu, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang mereka ini beriman dan istiqomah, maka malaikat akan turun dan malaikat berkata, jangan takut dan jangan sedih. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan dijanjikan dengan surga yang dijanjikan, diberi kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Maka sangat suka berjumpa kepada Allah. Maka Nabi menyebutkan bahwa di antara tanda husnul khotimah itu adalah ketika dia ahabba liqa Allah, dia sangat suka berjumpa kepada Allah. Yakni siapakah yang dimaksud sangat suka berjumpa kepada Allah? Ketika meninggal dunia dia mendapat kabar gembira, maka dia suka berjumpa kepada Allah dan Allah pun suka berjumpa kepadanya. Tapi ada pula orang yang mereka tidak suka untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang didatangi oleh para malaikat pada saat meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat kemudian memukul wajahnya dan memukul tengkuknya. Wadzuqu adzabal harik, dan rasakanlah siksa yang membakar. Maka dia sangat tidak suka berjumpa kepada Allah dan Allah pun tidak suka berjumpa kepadanya. Dan ini tanda su'ul khatimah, dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang hendak meninggal dunia. Baik. Jadi di sini pentingnya bagi kita untuk terus istiqomah. Apapun yang terjadi tidak boleh kita melakukan kesyirikan. Apapun yang terjadi untuk tidak tengok, pokoknya terus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang kedua, untuk yang pertama tadi karena tidak istiqomah, maka menjadikannya su'ul khotimah. Nah, kalau kasus yang tadi bermaksiat terus lalu kemudian taubat, itu orang yang beruntung. Wong bejo. Dan kita semua tentu tidak berharap maksiat terus. Kita harapannya bejonya, bukan maksiat terusnya. Baik. Yang kedua, kenapa seperti itu bisa terjadi? Salah satunya adalah karena di dalam beramal itu yang tampak oleh manusia. Jadi di dalam beramal itu yang tampak oleh manusia, beramal soleh. Tetapi di hadapan Allah dia tidak sedang beramal soleh. Di hadapan Allah dia sedang bermaksiat. Di hadapan Allah sedang bermaksiat. Apa itu? Amalnya itu yang tampak tadi sebagai penduduk surga itu karena riya, karena sum'ah, karena ujub. Karena amalan itu semua ketika diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, salah niat, memang tampak di hadapan manusia itu adalah amal yang soleh, tetapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
saya membaca di dalam salah satu buku Awaiqut Thalab itu ada satu athar, innallaha la yu'ayyidu hadaddin birajulil fajir. Ada yang pernah dengar ini? Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki yang bermaksiat. Jadi ada satu athar seperti itu, innallaha la yu'ayyidu hadaddin birajulil fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki yang maksiat, yang durhaka. Apa maksudnya? Penjelasannya adalah ada seorang yang dia aktivis, guru ngaji, yang dia melakukannya karena popularitas, yang dia melakukannya karena kepentingan duniawi, tapi jamaahnya, umatnya itu soleh beneran, sehingga dia termasuk orang yang menguatkan agama ini. Tetapi orang tadi meskipun tampak sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan, tapi sesungguhnya sedang bermaksiat. Kenapa bermaksiat? Karena riya. Riya maksiat apa bukan? Maksiat. Bahkan dia menempati dosa besar. Maka Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair memasukkan riya itu di antara deretan dosa besar. Maka bisa saja kita tampak sedang sholat, kita tampak sedang baca Quran, kita tampak sedang beribadah, tetapi di hadapan Allah itu tercatat sebagai maksiat. Maka orang-orang yang mengamalkan semacam inilah yang dia tampak beramal dengan amalan penduduk surga, tetapi ternyata masuk neraka. Kenapa? Karena niatnya bukan lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sangat mengkhawatirkan umat ini ketika kita niatnya tidak lillahi subhanahu wa ta'ala. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Nabi menyebutkan sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian itu adalah syirik kecil. Jadi sangat ditakutkan oleh Nabi SAW menimpa umat ini. Sehingga pastikan di dalam ibadah kita niatkan lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab yang sama itu disebutkan nanti penghuni neraka yang masuk neraka pertama kali itu ternyata adalah orang-orang yang tampak oleh manusia beramal soleh. Dalam hadis tersebut disebutkan 3 orang yang masuk neraka pertama. Ternyata dalam hadis itu yang disebutkan siapa? Mereka adalah orang yang tampak oleh manusia beramal soleh. Yang pertama yang masuk neraka pertama itu adalah orang yang jihad fi sabilillah, tapi niatnya pengen disebut pahlawan. Maka di hadapan Allah ditanya, engkau gunakan apa nikmatku? Dia menjawab, ya Allah, nikmatmu aku gunakan untuk berjihad di jalanmu. Maka Allah jawab, kadzabta, kamu berdusta, sesungguhnya kamu hanya ingin disebut sebagai pahlawan. Maka dia pun dilemparkan ke dalam api neraka yang pertama, padahal orang-orang sudah menyebutnya sebagai pahlawan, orang-orang sudah menyebutnya sebagai mati syahid, tetapi karena niatnya yang keliru, tidak lillahi subhanahu wa ta'ala, maka meskipun tampak beramal soleh, hakikatnya adalah su'ul khotimah. Maka di sini agar kita husnul khotimah, antara lain pastikan selain tadi istiqomah, maka ini untuk menata hati, menata niat lillahi subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu niatnya bukan karena Allah. Orang yang kedua yang masuk neraka siapa? Orang yang hafid Quran. Nah, apalagi guru ngaji, penceramah. Nah, ini hati-hati nih. Ya, iso kena dhewe iki sing ngomong ini. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita semua yang hadir di sini, para penceramah, para dai, para ustadz, para qori, pastikan niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kemudian meniatkan untuk popularitas, riya, untuk sum'ah biar didengar orang, untuk ujub biar dikagumi orang, maka naudzubillah, sama seperti dalam hadis ini, meskipun dipanggil ustadz, dipanggil qori, dipanggil alim, tetapi dilemparkan ke dalam api neraka, tampak oleh manusia beramal soleh, tapi hakikatnya bermaksiat. Nah, yang ketiga siapa? Yang pertama tadi orang mati
di jalan Allah, tapi niatnya popularitas. Yang kedua, guru ngaji, orang yang hafid, orang yang alim, tapi niatnya ingin popularitas. Yang ketiga, dermawan. Ya betul, dermawan. Yang ketiga adalah orang yang dermawan, lomo, nyah-nyoh. Tahu nyah-nyoh? Ya, suka memberi. Ya, tetapi ketika dia melakukan itu semata-mata pengen disebut dermawan, maka sama juga dilemparkan ke dalam api neraka. Maka Bapak Ibu, jaga niat untuk tetap lillahi subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam hadis ini sudah terjawab kenapa ada orang yang beramal soleh kok masuk neraka. Jawaban yang pertama, tidak istiqomah. Jawaban kedua, niatnya tidak lillah. Masih ada jawaban yang ketiga, jawaban terakhir. Jawaban yang ketiga, kenapa orang-orang ini kemudian tidak masuk surga padahal sudah beramal soleh, tapi kok matinya malah bermaksiat? Karena jawaban yang ketiga, sebagaimana dalam hadis dialog Rasulullah SAW kepada Sauban, di situ ada sebuah dialog tentang orang-orang yang mereka datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa amal sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah itu gunung yang besar, jadi amalnya banyak sekali. Tetapi kemudian amal tersebut hangus. Amal tersebut hangus. Kenapa amal tersebut bisa hangus padahal amalnya banyak? Karena kata Nabi, faida khalau, apabila sepi, tidak ada orang, maka mereka melakukan maharimillah, bimaharimillah, dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang suka terus-menerus bermaksiat sepi sendiri, jadi pada saat di tengah orang banyak dia tidak bermaksiat, tetapi ketika sepi, ketika sendiri, tidak ada orang, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang dapat menghanguskan amal soleh kebaikan kita. Maka ada amal soleh sebesar gunung Tihamah, itu tidak membawa faidah, akan hangus karena melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi. Kalau kemudian ada orang yang khilaf sembunyi-sembunyi, itu ada hadisnya sendiri. Tapi di sini yang dimaksud adalah orang yang maksiat terus menerus, maka itu akan menjadikan amal solehnya hangus, sehingga meskipun dia datang membawa amal soleh, tetapi ternyata hangus karena kebiasaan maksiatnya yang tersembunyi, maka dia pun bukan masuk surga tapi masuk neraka. Maka saya jadi ingat nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib, janganlah mengaku menjadi musuh setan di tengah keramaian, tetapi menjadi setan ketika sendirian, menjadi teman setan ketika sendirian. Apa pesan beliau tadi? Jangan mengaku menjadi musuh setan di tengah keramaian, tapi menjadi teman setan saat sendirian. Jadi Bapak Ibu, hendaknya kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita melakukan maksiat terus-menerus secara sembunyi-sembunyi, maka berpotensi menghanguskan pahala amal soleh, dan jadilah orang yang bangkrut, orang yang rugi. Ini beda cerita dengan orang yang memang dia khilaf, kemudian dia melakukan sembunyi. Maka ada hadis yang lain, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, semua umatku dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Maka orang yang bermaksiat masih punya rasa malu, itu diantaranya adalah salah satu indikator akan diampuni oleh Allah, karena dia masih punya rasa malu, karena malu adalah cabang iman. Karena rasa malu adalah cabang iman. Tetapi yang dimaksud di sini tadi dalam hadis gunung Tihamah tadi, dia terus-menerus bermaksiat. Jadi terus-menerus bermaksiat. Maka maksiatnya yang terus-menerus itu menyebabkan amalnya hangus. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diantara sebab kenapa orang tadi beramal soleh tapi malah masuk neraka. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah dari hadis tadi, hendaknya kita istiqomah. Yang kedua, jaga
niat untuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pastikan kita merasa diawasi oleh Allah. Hendaknya pribadi kita tidak bermuka dua, soleh saat bersama orang banyak tapi ternyata toleh saat sendiri. Tahu toleh? Toleh itu lawan dari soleh. Nah, hendaknya kita merasa diawasi oleh Allah. Pelajaran yang berikutnya dari hadis sebelumnya, hendaknya kita terus berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena harapan dan permohonan kita salah satu sebab ampunan dari Allah. Yang berikutnya, hendaknya kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, perbarui taubat. Yang terakhir, hendaknya kita terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Nah, yang terakhir adalah doa minta kepada Allah untuk diberikan istiqomah, minta kepada Allah agar diri kita senantiasa berada di dalam jalan ketaatan, termasuk mohon kepada Allah agar kita ditolong untuk dimudahkan ibadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk berzikir mengingatmu, bersyukur atas nikmatmu, dan memperbagus ibadah kami kepadamu. Kita juga mohon kepada Allah agar ditunjukkan yang benar adalah benar. Jangan sampai kita meyakini sesuatu itu benar tetapi ternyata salah. Maka kita berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan beri kekuatan kepada kami untuk dapat mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil dan beri kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Karena bisa jadi kita meyakini sesuatu itu benar, tapi karena kita tidak belajar, tidak menuntut ilmu, maka kita melakukan sesuatu yang keliru, yang salah. Sehingga penting bagi kita bukan hanya sebatas berdoa, tapi diiringi dengan menuntut ilmu, sehingga kita tahu mana yang tuntunan dan mana yang tontonan, sehingga kita tahu mana yang sesuai sunnah dan mana yang menyelisih sunnah. Karena beramal yang tidak sesuai sunnah, yang tidak sesuai tuntunan, itu amalnya akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jangan sampai kita istiqomah tapi istiqomah yang tidak sesuai tuntunan. Maka istiqomahlah yang sesuai sunnah. Billahi taufik wal hidayah. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bopo Pranoto Hadicoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan penambahan ilmu bagi kita semua, dan semua kita nanti insya Allah husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.